Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Imam Taulabi, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini, kami selaku kelompok 3 yang beranggotakan Anggi Arianti, Fania Nurma'rifah, Vina Erliana Putri, Audrigo Fernanda, dan Siti Nur Khalifah akan membahas materi mengenai masa Khulafaur Rasyidin dengan subbab materi sistem suksesi, kepribadian khalifah, sistem politik, dan perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam pada dasarnya merupakan keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan Islam dari waktu ke waktu lainnya, atau sejak zaman lahirnya Islam hingga sekarang. Artinya, secara garis besar, hal ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan, agama, ide, politik, serta operasional dalam bidang ekonomi sejak lahirnya Islam. Sebagaimana disebutkan bahwa fondasi awal dari semua itu telah dibangun oleh Rasulullah SAW pada periode Mekah-Madinah. Namun pasca Rasulullah SAW wafat, diteruskan oleh para sahabatnya yang sangat dekat dengan Rasulullah semasa hidupnya untuk melanjutkan napak tilas perjuangan Rasulullah, dan masa itu disebut masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa awal kekhalifahan Islam pasca kepemimpinan Rasulullah SAW yang terdiri dari 4 sahabat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Di mana di antara keempat khalifah tersebut memiliki masa pencapaian yang berbeda-beda, baik dari sisi pemerintahan, kemapanan, perekonomian, hingga ekspansi Islam di negara-negara lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang masa Khulafaur Rasyidin serta menjelaskan terkait apa saja pencapaian dari masing-masing khalifah. Suksesi pada masa khalifah. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu para sahabat sepakat untuk membayat tokoh senior asal Makkah itu sebagai pemimpin pertama umat Islam sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar wafat, tampuk kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pengangkatan Umar sendiri ketika itu tidak melalui konsensus, melainkan berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Sebelum meninggal, Umar tidak mewariskan satu nama seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia mencalonkan 6 orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah satu di antaranya menjadi khalifah. Ke-6 sahabat itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar wafat, mereka bermusyawarah dan akhirnya sepakat untuk menunjuk Utsman sebagai khalifah yang baru. Sepeninggalnya Utsman, tampuk kekhalifahan Islam diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali sendiri tidak melalui wasiat dari pendahulunya, melainkan baiat yang dilakukan oleh mayoritas rakyat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai sifat yang pertama, jujur. Kebebasan yang telah dimiliki Abu Bakar sejak kecil sehingga sudah menjadi kebiasaan yang beliau lakukan dalam kehidupannya. Yang kedua, sederhana. Abu Bakar merupakan figur pemimpin yang sangat sederhana, walaupun pada saat itu Abu Bakar tergolong orang yang sangat kaya raya. Tetapi beliau dengan kekayaannya ia gunakan untuk dakwah Islam. Ketiga, lemah lembut.
Abu Bakar merupakan figur pemimpin yang lemah lembut dan kasih sayang. Ini karena diceritakan mengenai sifat lemah lembut ini bahwa terjadi perang Badar, terdapat 70 orang musuh dan kaum Quraisy yang tertawan, dan disitulah Abu Bakar menunjukkan sifat yang lemah lembut. Ketiga, tegas. Abu Bakar merupakan orang yang sangat keras apabila melaksanakan hukum-hukum Allah. Hal ini dapat diketahui ketika Khalifah Abu Bakar memerangi orang Islam yang murtad dan mengaku sebagai nabi palsu pengganti Rasulullah. Yang Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki sifat kepribadian yang pertama, keras dan tegas. Khalifah Umar memiliki sifat yang keras dan tegas sejak kecil dikarenakan lingkungan tempat tinggal Umar yang keras dan pekerjaan Umar saat kecil itu sebagai pengembala unta. Kedua, cerdas. Umar merupakan figur yang cerdas sebab beliau berhasil mensejahterakan rakyatnya dengan mendirikan Baitul Mal sebagai tempat dan penyaluran rakyat. Ketiga, pemberani. Beliau dikatakan berani sebab kesatria yang sangat ditakuti oleh kaum Quraisy dan juga memiliki julukan sebagai singa padang pasir karena keberaniannya dalam perang maupun sengketa permasalahan. Keempat, adil. Khalifah Umar merupakan figur yang adil, baik itu terhadap kaum muslim maupun non-muslim. Umar selalu berusaha menyelapkan kezaliman dan menegakkan kebenaran di dalam naungan ajaran Islam. Keempat, demokratif dan inklusif. Khalifah Umar selalu mempunyai sifat yang terbuka, yaitu mau dikritik dan menerima kritikan atau saran dari orang lain siapapun itu. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai sifat dermawan. Khalifah Utsman selalu mengulurkan tangannya setiap kali musibah menimpa kaum muslim, baik pada waktu penceklik atau kekurangan senjata dan peralatan perang lainnya. Kedua, cerdas. Khalifah Utsman termasuk deretan ahli fikih dan penghafal Al-Quran dan hadis. Beliau juga memiliki wawasan yang sangat luas sehingga menjadi faktor pendukung dalam keindahan bicaranya. Ketiga, penyantun. Khalifah Utsman selalu menjadi penyelamat dan pembantu di saat umat Islam memerlukan hal yang berhubungan dengan keperluan hidup, seperti makanan dan minuman. Maka Utsman datang dengan membawa semua perbekalan yang cukup untuk masyarakat Madinah pada masa kekeringan. Yang keempat, sabar. Khalifah Umar terkenal dengan kepribadian orang yang paling sabar dalam keadaan apapun di antara para sahabat. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki sifat pemberani. Khalifah Ali merupakan sosok yang sangat pemberani di usia yang sangat muda. Beliau telah mengikuti perang bersama Rasulullah baik di perang Badar ataupun perang Uhud. Kedua, cerdas. Khalifah Ali merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Ketiga, berwawasan luas. Khalifah Ali merupakan orang yang sangat pintar dan cerdik. Kepintaran Ali pernah disampaikan dan dipuji oleh Rasulullah. Situasi dan sistem politik. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Abdullah bin Quhafah atau sering kita sebut dengan Abu Bakar Asy-Siddiq merupakan khalifah pertama dalam Islam sepeninggalan Rasulullah. Beliau juga dikenal sebagai salah satu umat Rasulullah yang tergabung dalam As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang terdahulu yang memeluk agama Islam. Ia lahir di Mekah pada 27 Oktober 573 Masehi dan wafat di Madinah pada 25 Agustus 634 Masehi. Jika kita membaca sejarah masa lampau, selepas wafatnya Rasulullah, beliau tidak pernah mewasiatkan kepemimpinan untuk dilanjutkan oleh siapa dan kepada siapa. Hal tersebut disadari oleh umat Islam terdahulu beserta para sahabat bahwa nasib umat Islam di masa yang akan datang ada di tangan mereka sendiri. Lalu dengan penuh kesungguhan dalam bermusyawarah diputuskanlah beberapa nama yang dicalonkan untuk menjadi khalifah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, kaum Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Permusyawaratan atas pemilihan khalifah dilakukan di Syaqifah Bani Sa'idah atau ruang pertemuan. Hasil atas musyawarah tersebut adalah terpilihnya Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama dalam agama Islam. Abu Bakar merupakan seorang senior dalam pengetahuan sejarah Islam. Dalam masa pemerintahannya, ia membuat beberapa kebijakan untuk diberlakukan. Sistem pemerintahannya berupa sistem demokrasi yang mana memberlakukan musyawarah sebagai cara efektif yang seringkali digunakan untuk mencapai suatu keputusan. Di samping musyawarah sebagai sistem yang berlaku, Islam mengacu dua rujukan utama dalam segala hukum dan peraturan yang berlaku, yakni kepada Al-Quran dan Sunnah. Di antara kebijakan dan program kerja lainnya yang diberlakukan diantaranya memberantas pembangkang perang Riddah, pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke daerah Irak, dan syariah kekuasaan yang ada di masa pemerintahannya bersifat sentralik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kuasa hukum yang utama dipegang oleh Khalifah. Abu Bakar Asy-Siddiq wafat dikarenakan sakit, yang mana mewasiatkan kepada Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Yang kedua, sistem dan situasi politik pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau merupakan pembesar Islam yang memiliki julukan khusus, yaitu Faruq, yang artinya sang pembeda atau seseorang yang memisahkan kebenaran dari kepalsuan atau kebahilan. Beliau merupakan putra dari pasangan Khattab dan Hantaman. Dalam mengemban amanahnya menjadi seorang khalifah, ia mampu menjalankannya selama 10 tahun. Khalifah Umar bin Khattab terpilih sebagai pengganti Abu Bakar dikarenakan wasiat dari khalifah pertama. Umar bin Khattab juga merupakan seorang umat yang berasal dari keluarga Hashim, Umayyah, Hijaz, Aus. Merupakan salah satu umat yang termasuk dalam jajaran As-Sabiqunal Awwalun. Di masa kekhalifahannya, ia mengembangkan sistem politik dan pemerintahannya dalam hal politik luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Pada saat yang sama, beliau membagi lembaga pemerintahannya menjadi beberapa bagian, yakni pembantu khalifah atau menteri, merupakan seseorang yang ditugaskan untuk membantu khalifah dalam menyelesaikan tugasnya di bidang administrasi. Wazir atau muawin, pemerintahan daerah atau gubernur yang menjabat masa pemerintahannya selama 1 tahun. Baitul Mal merupakan tempat atas suatu lembaga yang khusus ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan terkait keuangan dan pajak. Majelis Syuro, sebuah lembaga yang terbentuk atas orang-orang yang mewakili kaum muslimin dengan menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah dalam putusan akhir pengadilan atau persidangan. Yang ketiga adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Kebijakan pertama yang beliau lakukan dalam masa pemerintahannya di tanah Arab untuk menjadi khalifah adalah dengan menarik kembali tanah hibah yang diberikan oleh Khalifah Utsman kepada kerabatnya dalam kepemilikan negara.
Dalam masa 6 tahun masa pemerintahannya, ia menciptakan mekanisme sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter, membuat undang-undang perpajakan, serta mengirim secara berkala surat-surat kepada gubernur dan pejabat negara. Perkembangan dan peradaban Islam. Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan negara. Nabi dan Rasul yang terakhir ialah Muhammad. Beliau telah menjadi contoh bagi umat dalam semua kehidupan. Telah terpatri segi-segi kehidupan yang tidak hanya menyangkut sisi ukhrawi, juga sisi duniawi dalam dirinya. Sejak itulah Muhammad mendapat gelar sebagai Nabi dan Rasul. Misi kerasulan pertama kali disebarkan kepada keluarga terdekat. Secara perlahan pengikutnya bertambah, dan mula-mula sekali melangkahkan kakinya untuk masuk Islam adalah Abu Bakar, serta menjadi pembantu untuk menyebarkan agama Islam. Lalu Abu Bakar masuklah Utsman bin Affan, dan Talha, Sa'ad, dan lain-lain. Dari kalangan wanita yang pertama adalah Khadijah, beliau sendiri yang paling dicintai. Kemudian hijrah ke Madinah dan terbentuknya agama Islam. Nabi dan sahabatnya mengadakan hijrah ke Madinah sebelumnya mengadakan perjanjian dengan penduduk di sana. Dan pada tahun Hijriah, Nabi Muhammad mendirikan sebuah masjid sebagai tempat melaksanakan ritual dan kegiatan sosial bagi agama Islam. Umar bin Khattab dan perkembangan Islam. Pada mulanya Umar bin Khattab adalah musuh yang paling keras dan beringas menentang Rasulullah dan pengikutnya. Tapi mendadak ia memeluk agama Islam dan berbalik menjadi pendukung yang gigih, dan selanjutnya menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinannya diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar dan selanjutnya oleh Umar bin Affan. Inilah Islam mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang politik, ekonomi, hukum, ekspansi, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi Madinah sebagai negara adikuasa karena kebijakan yang dilakukan selama pemerintahannya. Utsman bin Affan dan kemajuan Islam. Perkembangan sosial masyarakat, politik, negara, serta aspek kemajuan yang terjadi pada masa Utsman bin Affan mengalami dinamika yang berbeda dengan masa Umar bin Khattab. Pada masa itu, banyak kemajuan yang dihasilkan, terutama ekspansi penyebaran Islam di Asia, Eropa, dan Afrika. Dan sisi lain, konflik internal pada masa akhir kekhalifahan Utsman menjadi sigma nepotisme yang mengakibatkan pemberontakan pada akhir masa jabatannya. Ia juga memiliki tentang ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib dan konflik Islam. Konflik Islam pada masa Ali bin Abi Thalib semakin beragam. Berbagai macam perang terjadi antara khalifah dengan cara sahabat Nabi dan lain menjadikan kondisi negara menjadi tidak stabil. Ali adalah seorang populer dalam sejarah Islam karena prestasi dan jasa-jasa yang diakuinya selama hayatnya. Bila dikaji lebih jauh, kelebihan dan keistimewaan Ali lebih dominan berada di luar aspek politik. Kepopuleran Ali lebih menonjol dalam memainkan pedang dan pengetahuannya. Dengan demikian, kelebihan yang dimiliki Ali ia gunakan untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat dan mengajak untuk menjadikan mereka umat Islam. Demikian itu beberapa khalifah yang membantu dan menyebarkan agama Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Mereka adalah salah satu sahabat-sahabat Nabi yang setia menemani perjalanan setiap detik hayatnya. Dan setelahnya perjuangan pada para khalifah setelah semakin banyak masyarakat di penjuru dunia yang memeluk agama Islam. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.